Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan kelas 3E akan menjelaskan tentang teknik analisis korelasional dan koefisien determinasi atau disebut juga dengan uji korelasi. Nah, dalam ilmu statistika, istilah dari korelasi didefinisikan sebagai hubungan antar dua variabel atau lebih. Hubungan antar dua variabel dikenal dengan istilah korelasi bivariat. Sedangkan hubungan antar lebih dari dua variabel disebut korelasi multivariat. Nah, sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu. Boleh di next slide-nya? Nah, pada kelompok 1 ada Sabrina Eka Putri, yang kedua ada Silwa Siti Ronasih, ketiga Siti Sofiatus Solihah, keempat Widiana Maudi, dan yang terakhir ada Zamara Hasya Adiar. Selanjutnya, ada pengertian dari next. Selanjutnya ada pengertian dari teknik analisis korelasional dan koefisien determinasi adalah hubungan antar variabel memiliki dua sifat, yaitu hubungan yang searah atau korelasi positif dan hubungan yang berlawanan arah atau korelasi negatif. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zamara Hasya Ardian. Kepadanya saya persilahkan. Nah, baik, terima kasih kepada Widiana Maudi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi positif dan negatif. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Widiana bahwa hubungan antar variabel memiliki dua sifat, yaitu ada korelasi positif dan negatif. Nah, di sini korelasi positif itu merupakan jika dua arah variabel atau lebih yang berkorelasi berjalan paralel. Nah, seperti pada gambar di sini, jika variabel X-nya mengalami peningkatan atau kenaikan, maka variabel Y-nya juga mengalami peningkatan atau kenaikan. Nah, jika variabel X-nya mengalami penurunan, variabel Y-nya juga mengalami penurunan. Nah, di sebelah sini ada grafiknya, grafik dari korelasi positif, grafiknya itu naik ke arah kanan, menanjak seperti itu. Nah, untuk contoh dari korelasi positifnya, contoh nyatanya seperti kenaikan harga BBM diikuti dengan naiknya ongkos angkutan. Nah, jika harga BBM-nya turun, ongkos angkutannya juga akan lebih murah. Next. Selanjutnya ada korelasi negatif. Nah, korelasi negatif ini jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi itu berjalan dengan arah yang berlawanan, bertentangan, atau berkebalikan. Nah, jika variabel X-nya mengalami penaikan, variabel Y-nya mengalami penurunan. Nah, jika variabel X-nya mengalami penurunan, variabel Y-nya mengalami kenaikan atau peningkatan. Di sebelahnya ada grafik dari korelasi negatif. Grafiknya itu sebaliknya dari korelasi positif tadi. Untuk korelasi negatif, grafiknya menurun ke arah kanan. Untuk contohnya, contoh kasus nyatanya, seperti makin meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diikuti dengan makin menurunnya angka kejahatan atau angka pelanggaran. Nah, makin giatnya berlatih, semakin sedikit kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Selanjutnya, nah di sini ada grafik yang menyatakan bukan korelasi positif ataupun korelasi negatif, atau disebut juga tidak ada korelasi. Grafiknya ini tidak menanjak ke kanan ataupun menurun, jadi horizontal ataupun vertikal untuk grafik yang tidak ada korelasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Sofiatus Solihah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Zamara Hasya. Selanjutnya ada lambang dan besarnya korelasi.
Lambang koefisien korelasi dari populasi dilambangkan dengan huruf R atau dibaca dengan rho. Besarnya nilai korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Artinya, nilai korelasi yang paling tinggi adalah 1 dan yang paling rendah adalah 0. Nilai korelasi juga boleh bernilai positif ataupun negatif. Lanjut. Selanjutnya ada teknik korelasi produk momen. Korelasi produk momen adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua variabel yang sering digunakan. Teknik korelasi ini dikembangkan oleh Karl Pearson dan sering dikenal dengan istilah teknik korelasi Pearson. Selanjutnya ada tabel interpretasi terhadap nilai koefisien korelasi produk momen. Besarnya rho produk momen 0,00 sampai 0,19 dengan interpretasi sangat lemah atau sangat rendah yang diabaikan dan dianggap tidak ada korelasi. Kemudian ada 0,20 sampai 0,39 dengan interpretasi lemah atau rendah. Kemudian ada 0,40 sampai 0,59 dengan interpretasi sedang atau cukup. Kemudian ada 0,60 sampai 0,79 dengan interpretasi kuat atau tinggi. Terakhir ada rho produk momen 0,80 sampai 1,00 dengan interpretasi sangat kuat atau sangat tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Silwa Sitiron. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Di sini ada seorang peneliti ingin melihat hubungan atau besarnya pengaruh antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika kelas 10. Peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak 15 siswa. Kemudian peneliti mengukur skor motivasi belajar siswa X dan prestasi siswa Y. Diperoleh data sebagai berikut. Untuk skor motivasi belajar X dan skor prestasi belajar Y, bisa kalian lihat di layar ini. Next. Nah, untuk pertanyaannya itu dengan asumsi data berdistribusi normal, tentukan A. Diagram pencar dari variabel X dan Y, B. Nilai korelasi produk momen persen dengan alpha sama dengan 5%, C. Nilai koefisien determinansinya, dan jelaskan artinya. Nah, kita langsung saja untuk mencari uji korelasi dalam SPSS ini, kita masukkan kedua variabel yang terdapat dalam soal tadi ke dalam SPSS seperti ini. Untuk kolom yang pertama, kita ganti dengan variabel X. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita ganti dengan Y. Kemudian di label, kita masukkan dengan skor motivasi belajar X. Yang di kolom kedua kita masukkan dengan skor prestasi belajar Y. Nah, untuk desimalnya kita ganti dengan 0 saja. Kemudian untuk mencari uji korelasinya, kita beralih lagi ke data view. Kemudian analyze, correlate, kemudian bivariate. Kedua variabel di sini kita pindahkan ke sebelah kanan, Ctrl A, kemudian pindahkan. Pastikan correlation koefisien persennya sudah di checklist, kemudian oke. Muncullah data hasil dari korelasi antara variabel X dan variabel Y. Kemudian di sini ada signifikansi dari skor motivasi belajar, yaitu 0,000, dan signifikansi dari skor prestasi belajarnya, yaitu 0,000. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi, dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Nah, karena di sini kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Kemudian, di sini ada nilai korelasinya, yaitu 0,886. Dan untuk nilai korelasi dari skor prestasi belajar juga, yaitu 0,886. Seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, jika 0,80 sampai 1,00, maka sangat kuat atau sangat tinggi, yang berarti nilai korelasi 0,88 ini termasuk korelasi sangat kuat atau sangat tinggi. Nah, kesimpulannya, variabel X terhadap variabel Y memiliki korelasi dengan derajat hubungannya
yaitu korelasi sangat kuat atau sangat tinggi, dan bentuk hubungannya yaitu positif. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sabrina Eka Putri, kepadanya saya persilahkan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram pencar variabel X dan Y atau disebut dengan scatter plot. Nah, di sini terpampang jelas ada 3 jenis scatter plotnya. Yang pertama adalah positive correlation. Nah, diagram ini tidak jauh berbeda. Diagram pencar ini tidak jauh berbeda dengan diagram yang tadi sudah dijelaskan oleh Zamara. Nah, yang pertama di sini positive correlation atau korelasi yang positif, si titik-titiknya itu akan berkumpul di sekitar garis linear yang miring ke kanan. Selanjutnya ada korelasi negatif atau negative correlation, yang titik-titiknya itu miring ke sebelah kiri, sama seperti diagram yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada no correlation atau tidak ada korelasi. Jadi, si titik-titiknya ini tidak berkumpul dalam satu tempat, tapi menyebar, yang artinya tidak ada korelasi. Nah, selanjutnya kita akan lihat bentuk diagram pencar pada contoh soal yang sudah dijelaskan oleh Silwa tadi. Di sini ada tabel korelasi yang sudah dijelaskan oleh Silwa tadi. Kita cari grafiknya atau diagram pencarnya. Yang pertama kita klik graf, lalu ke scatter atau dot. Selanjutnya kita pilih simple scatter, terus kita klik define. Nah, kita pindahkan nih skor motivasi belajarnya sama prestasi belajarnya. Ini y-axisnya kita yang ini pindahkan, dan y-axisnya kita pindahkan yang skor motivasi belajar. Nah, kita klik OK. Nah, di sini sudah terpampang diagram pencarnya dari contoh soal yang sudah dijelaskan oleh Silwa tadi. Nah, terlihat sangat menyebar karena sampel yang kita ambil cuma 15 orang. Nah, tapi di sini terlihat berkumpul. Kita cari, kita gambar garisnya ya. Kita klik ini. Nah, sudah terpampang diagramnya, garisnya. Nah, ini terbukti ya bahwa sampel ini mempunyai korelasi yang positif. Nah, buktinya ini si titik-titiknya itu berkumpul di area linear. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini cara mencarinya adalah R kuadrat atau R yang tadi sudah kita cari di korelasi dikali dengan 100%. Nah, tadi ini sudah ada tabel atau diagram pencar yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini sudah tertulis R kuadratnya adalah 0,784. Nah, kita bulatkan menjadi 0,78. 0,78 ini dikali dengan 100% yang hasil menjadi 78%. Jadi, kesimpulannya, pengaruh atau kontribusi motivasi belajar siswa atau variabel X terhadap prestasi siswa atau Y sebesar 78% dan sisanya 22%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian dari saya. Kita kembalikan kepada moderator. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai uji korelasi. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.